Purbararang dan Purbasari adalah putri kerajaan di Jawa Barat. Meski bersaudara, sifat mereka berbeda. Purbararang sombong dan pemalas. Sebaliknya, Purbasari amat ramah dan rajin. Purbasari tak pernah menganggap dirinya putri raja. Dia bergaul dengan siapa saja, sekalipun dengan rakyat jelata. Tak heran, rakyat mencintainya. Prabu Tapa, ayahnya pun tahu hal itu. Saat Prabu Tapa semakin tua, beliau menyerahkan tahta pada Purbasari. Tentu saja, hal itu membuat Purbararang berang. Seharusnya ayah, aku kan anak sulung. Prabu Tapa lalu menjelaskan dengan penuh kasih sayang. Bukan masalah sulung atau bungsu. Ayah memilih Purbasari karena melihat rakyat begitu mencintainya. Purbasari memerintah dengan bijaksana. Dia mewarisi segala kelembutan dan kebaikan hati ayahnya. Purbararang amat jengkel. Dia masih tak terima. Seharusnya aku yang jadi ratu. Tekadnya, Purbararang lalu merencanakan siasat jahat untuk Purbasari agar tahta kerajaan jatuh ke tangannya. Suatu hari, terdengar teriakan dari kamar Purbasari. Prabu Tapa dan Purbararang turgopo-gopo mendatangi Purbasari. Ya ampun, apa yang terjadi padamu? Tanya Prabu Tapa pilu. Kulit tubuh Purbasari berbintik-bintik hitam. Sebagian di antaranya mengeluarkan nanah yang bau. Huhuhu, kenapa jadi begini? Purbasari menangis. Tak mengerti. Melihat adiknya menangis, Purbararang tak kasihan. Dia malah membujuk ayahnya untuk mengasingkan Purbasari. Ayah, jangan-jangan ini penyakit menular. Dia harus diasingkan. Ayah tak mau kan? Seluruh negeri terserang penyakit mengerikan ini. Mendengar perkataan kakaknya, Purbasari semakin menangis. Jangan asingkan aku, ayah. Prabu Tapa bimbang. Apalagi tabib istana juga tak mengerti apa yang terjadi pada Purbasari. Purbararang, benar, jika ini penyakit menular, seluruh rakyat bisa terserang. Maafkan ayah nak, ini untuk kebaikan semua orang. Kata Prabu Tapa. Akhirnya Purbasari diasingkan ke hutan. Di sana, patih istana membuatkannya sebuah rumah sederhana. Hati Purbasari amat sedih. Namun, demi rakyatnya, ia akhirnya ikhlas. Purbasari mulai menjalani hari-harinya di hutan. Walau tak ada yang bisa diajak berbicara, dia bisa bercanda dengan burung, semut, dan kupu-kupu. Purbasari berusaha tetap ikhlas. Suatu pagi, Purbasari sedang memetik bunga. Tiba-tiba dari atas pohon, ada hewan berayun-ayun. Oh, ada lutung, teriak Purbasari. Lutung itu turun, lalu menyodorkan sebiji mangga pada Purbasari. Purbasari amat senang. Kini, ia punya teman. Meski tak bisa bicara, lutung itu amat mengerti Purbasari. Dia membantu Purbasari mencari makanan. Dia juga mendengarkan segala keluh kesah Purbasari. Purbasari memanggil lutung itu dengan sebutan Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang tersesat. Sudah berbulan-bulan Purbasari tinggal di hutan, namun penyakitnya tak sembuh juga. Ia bercermin, memandang wajahnya yang tampak mengerikan. Duhai Tuhanku, kapan penyakitku akan sembuh? Tanyanya pilu. Mendengar ratapan Purbasari, Lutung Kasarung lalu memetik banyak bunga dan memberikannya pada Purbasari. Kamu ingin aku membasuh diri dengan bunga-bunga ini? Tanya Purbasari. Lutung Kasarung mengangguk. Percuma, bau tubuhku terlalu busuk. Purbasari menolak. Namun, Lutung Kasarung terus memaksa. Ia membawa Purbasari masuk ke dalam hutan. Di sana, ternyata ada danau luas yang airnya bening dan harum. Purbasari lalu membasuh diri dengan air danau, dicampur bangga-bunga yang dipetik Lutung Kasarung. Ajaib, penyakit kulit Purbasari hilang. Kulitnya kini kembali bersih, tak berbintik. Terima kasih Tuhan. Purbasari tak henti-hentinya mengucap syukur. Ia lalu berencana untuk kembali ke istana. Ketika hendak bersiap, tiba-tiba datang sebuah kereta kencana yang akan mengantar mereka ke istana. Sesampainya di istana, Purbasari
turun dari kereta tersebut bersama dengan Lutung Kasarung. Melihat Purbasari, Purbararang menjadi penasaran. Bagaimana kamu bisa sembuh? Purbasari pun menceritakan semuanya. Mendengar hal tersebut, Purbararang lalu memutar otak agar Purbasari tidak kembali ke istana. Adikku sayang, kamu boleh kembali ke istana dan menjadi ratu dengan satu syarat, yaitu kamu harus mengalahkanku. Purbararang mengurai rambutnya. Jika rambutmu lebih panjang daripadaku, kamu boleh kembali ke istana. Purbasari pun mengurai rambutnya. Ternyata rambutnya lebih panjang. Hidup di hutan berbulan-bulan membuatnya tak pernah memotong rambut. Masih tak mau kalah, Purbararang lantas memberikan satu syarat lagi. Ini Indrajaya, suamiku. Dia tampan sekali. Jika kamu memiliki calon suami yang lebih tampan dari dia, maka ku kembalikan tahta ratu padamu, kata Purbararang. Purbasari terdiam. Ia tak memiliki calon suami. Saat hendak membuka mulut, mengakui kekalahannya, tiba-tiba Lutung Kasarung menarik jari Purbasari dan menunjuk dirinya sendiri. Oh, kamu mau jadi suamiku, tapi kamu kan Purbasari. Berbisik bingung, Lutung Kasarung mengangguk-angguk sambil terus menunjuk dirinya. Calon suamiku adalah dia. Purbasari menunjuk Lutung Kasarung. Sontak pecahlah tawa Purbararang dan Indrajaya. Lutung, calon suamimu Lutung? Mana mungkin dia mengalahkan ketampanan Indrajaya. Purbararang dan Indrajaya membalikkan tubuhnya, bersiap kembali naik ke kereta kencana. Sebelum Purbararang melangkahkan kaki, terdengar suara aneh. Ajaib, tubuh Lutung Kasarung tiba-tiba berubah menjadi pria yang jauh lebih tampan dari Indrajaya. Si siapa kamu? Purbararang ketakutan. Ia menelisik pria itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku Lutung Kasarung, calon suami Purbasari. Purbasari terkejut. Lalu Lutung Kasarung menceritakan asal-usulnya, yang ternyata merupakan pangeran. Saat masih bayi, ia dikutuk oleh musuh ayahnya. Kutukan tersebut akan hilang jika ada perempuan baik hati yang mengakuinya sebagai calon suami. Purbararang lantas mengaku kalah. Ia mengajak Purbasari pulang ke istana dan kembali menjadi ratu. Tak berapa lama, Lutung Kasarung datang melamar Purbasari. Mereka menikah dan hidup bahagia selama-lamanya.